Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dijiwan Channel. Hari ini kita mau melihat gimana dari segi pertanian usaha kita di UMKM, khususnya di Kampung Penyum Jaya 1. Kita akan bertemu dengan narasumber RT di Blok E Barat. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe untuk membantu supaya kita bisa memajukan kampung kita Penyum Jaya 1. Mari kita sama-sama lihat siapa sih Bapak Safi ini. Tentunya kita mau banyak belajar, kita mau berusaha bagaimana kita mendapatkan hasil tani yang lebih baik lagi. Mari kita ke Bapak Safi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Perkenalkan, ini yang namanya Bapak Safi. Pak, boleh dijelaskan nama, alamatnya, tolong dijelasin kepada teman-teman sahabat Dijiwan. Bapak namanya siapa, tinggalnya di mana Pak? Nama saya Ahmad Safi'i, RT 023 Penyum Jaya 1. Ya, baik Pak. Ini kita mau lihat Pak, bahwa pertanian panjenengan ini meliputi ruang lingkup dari terong, dari kangkung. Kita mau melihat teman-teman sahabat Dijiwan ini bagaimana caranya mengolah dari hasil pertanian ini bisa sampai menghasilkan pundi-pundi atau UMKM yang ada di Kampung Penyum Jaya 1 ini Pak. Monggo Pak. Ini saya mengolah, mau menyangkul dulu ya. Ya silakan Pak. Tangannya balik. Pak, apakah tanah begini ini untuk keharusan untuk supaya subur, ini apakah sering-sering dicangkul atau bagaimana Pak? Harus sering dicangkul. Sering dicangkul ya? Iya, betul. Ya. Ini kalau nggak dicangkul ini kan ini akar-akar ini harus mati dulu. Ya. Dia langsung tumbuh lain. Oh begitu. Tumbuh baru lagi. Iya, Kan iya. segitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oh. Kalau kita nggak cangkul nanti dia kan bertemu dengan akar-akar muda ini. Iya. Tuh. Pak, apakah tanaman-tanaman Bapak ini setiap habis panen langsung dicangkul ataukah memang langsung ditanami lagi Pak? Tunggu beberapa hari, Ya. kita semprot dulu, Iya. baru cangkul ulang. Oh. Ya 3 hari 4 hari. Oh iya. Supaya nanti kan hama-hamanya pada pergi semua, pada mati, baru kita ulang cangkul. Iya. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada sahabat-sahabat Dijiwan, keluh kesahnya pertanian itu seperti apa sih Pak? Cara mengolahnya sampai panen, keluh kesahnya itu seperti apa Pak? Kalau kerasnya ya ini, kalau musim kemarau itu tetap Iya. kita menyiram. Iya. Dan keadaan kayak begini nih, air susah kalau kemarau itu. Iya. Nah, seperti itu. Kalau masalah irigasi sendiri bagaimana Pak? Wah, kalau irigasi belum. Belum ya? Ya. Oh iya. Intinya menyirami dulu toh. Betul. Pak, mohon izin Pak, ini kalau untuk kangkung sendiri Bapak ini umur kira-kira berapa bulan Pak ini? Umur ini kurang lebih 10 hari. 10 hari ya? Ya, ini kan belum waktunya panen sebenarnya. Ini masih kecil-kecil umurnya. Minimal 15 hari sudah waktunya panen. Sudah waktunya panen Pak ya? Iya. Dari segi ekonomi Pak ya, ini kan sangat membantu perekonomian keluarga tentunya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Dijiwan untuk pemasaran seperti apa Pak kangkung ini Pak? Kalau pemasaran alhamdulillah Mas ya. Kalau Ya. di Penyum Jaya sini ada pemasok-pemasok warung-warung kecil, maksudnya bisa mengambil dari kita biar sedikit-sedikit, yang penting pertanian bisa berkembang seperti Ya. itu. Iya. Ya, intinya seperti itu Pak. Kalau kangkung alhamdulillah lah, kayak terong apapun sayur-sayuran alhamdulillah masih terjangkau. Iya. Berarti sangat menguntungkan sekali Pak ya? Sangat menguntungkan. Iya, Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat Dijiwan, dari tanaman kangkung ini kita bisa melihat bahwa kangkung ini juga menjadikan bagian daripada usaha UMKM daripada kampung kita sendiri. Tentunya dengan tanaman kangkung ini banyak permintaan juga. Jadi untuk itu mari kita sama-sama mendukung selalu dari usaha-usaha UMKM kampung kita Penyum Jaya 1, sehingga tanaman-tanaman yang ada di kita punya juga dari segi pertanian juga bisa menghasilkan yang luar biasa. Oke, mungkin untuk terong Pak ya. Terong ini kan juga banyak.
Nah, artinya untuk terong sendiri Pak, ini eh, kita lihat bahwa terongnya Bapak juga banyak dan kebetulan juga habis panen juga Pak ya. Iya, betul. Nah, dari terong sendiri sebenarnya umurnya ini panjang atau pendek Pak? Umur ini ya Mas, ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Pak ya. 1 tahun lebih, alhamdulillah masih berbunga. Kita rutin menyemprot gandasil buah, terutama itu pupuknya harus terjamin. Seperti itu Pak. Ya. Terus untuk varietas unggulannya Pak, biasanya kalau terong sendiri itu apakah Bapak beli bahan produk dari toko, kios, ataupun mungkin dari pembibitan yang Bapak bikin sendiri, yang dari buah atau seperti apa Pak? Kalau pribadi saya ini pakai bibit dari toko. Bibit dari toko ya Pak? Ya, Ya, yang paling unggul. Ada perbedaan Mas sedikit. Kalau Ya. bibit dari terong Ya. itu pertumbuhannya agak lambat. Oh begitu Pak Ya. ya? Ya. Nunggu tua benih ini, kalau dari toko langsung tabur, tinggi, tanam. Oh lebih cepat Pak ya, Nah, prosesnya ya? intinya orang tani kan lebih cepat lebih bagus menghasilkan gitu Mas. Oh ya. Mungkin kita bisa lihat Pak panenan yang sudah kita panen hari ini. Boleh? Nah, ini kan kita selalu ada pesanan Iya, dari Bapak RT sendiri ini. Nah, mungkin kalau dari panennya seperti apa Pak terong-terong ini? Alhamdulillah Pak, ini panen 2 hari sekali. Nanti bisa dilihat menghasilkan terong-terong. Semua ya. Nah, jadi sahabat Dijiwan, ini terongnya dari Bapak Safi. Ini jenis terong apa Pak kira-kira ini? Ini jenis terong, kalau kita bilang orang tani terong ungu Pak. Terong ungu ya? Iya, seperti Ya. itu. Ini yang kualitasnya paling tinggi, orang paling suka terong ungu. Oh ya. Iya. Kalau dilihat ini kan terong ini kan umurnya selain panjang, ini untuk sayur juga paling bertahan Pak. Oh betul. Utamanya untuk sayuran. Nah, coba kalau memang ini dibikin jenis sayuran, kira-kira sayur yang sering disayur apa Pak kira-kira ini? Wow, ini Mas, kalau untuk disambel, wah kalau orang Jawa bilang enak gitu. Enak ipol Pak ya? Betul Pak, kalau Masya disambel Allah, orang luar itu. biasa luar biasa. Iya. Aduh, iya. Begini Pak, Bapak kan pernah ngomong sama kita bahwa Bapak mempunyai lahan itu ada 2 tempat. Yang pertama di sini dengan ukuran berapa Pak kira-kira ini Pak? Ukuran 25 kali 50. Iya, 25 kali 50. Yang satu tempat lagi sama Pak. Oh sama lagi Pak ya? Iya. Iya, baik. Itu jenis tanaman seperti cabai, Ya. terong lagi. Ini kan baru buah pertama. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Betul. Minta kita buktikan. Iya. Betul Pak ya? Iya. Ini sudah umur sudah tinggi Pak. Ini. Iya. Ini sudah berapa kali panen? Ini hampir 1 tahun ini. Luar biasa. Hampir 1 tahun Pak Iya. ya? Alhamdulillah 2 hari sekali kita panen. Iya. Sedikit banyak bisa membantu keluarga. Iya, Seperti betul. Pak, mohon izin Pak, untuk tanaman terong sendiri, ini panennya berapa kali sekali Pak? 2 hari sekali Mas. 2 kali sehari ya? Ya. Seperti minum obat berarti Mas. Nah, jadi ini Bukan 2 kali sehari, 2 hari sekali. Ya, oh betul. 2 hari sekali. Iya. Nah, mungkin bisa teman sahabat Dijiwan, ini beliau ini Bapak Safi ini kebetulan kalau di lahan ini dibantu dengan istri tercinta. Mungkin bisa Ya, di- itu istri saya Pak, yang selalu membantu saya, ya. suka pun duka. Oh Nah, iya. seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Ya. Baik, mungkin Bapak Sapi, mungkin kita bisa melihat kita punya lahan yang satunya lagi Pak ya. Boleh. Ini bagian daripada usaha UMKM di kampung kita Benyem Jaya 1. Mudah-mudahan dari teman-teman sahabat Dijiwan, tolong misalkan sahabat Dijiwan bisa hadir di kampung kita Benyem Jaya 1. Mari datang ke kediamannya Bapak Safi'i untuk sambil sama-sama belajar bagaimana cara proses pertanian ini. Terima kasih Pak. Oke, mungkin dari terong sendiri Pak ya, ini kan tentunya membutuhkan obat-obatan dengan bisa sampai umur yang Bapak bilang tadi 1 tahun lebih. Kira-kira obat apa yang Bapak pakai atau pupuk apa yang bisa sampai
umurnya bisa sampai 1 tahun lebih ini, Pak? Mari kita lihat dulu, Mas. Oh ya, Mari kita lihat ini hasil obat saya seperti ini, Pak. Kalau pupuk saya pakai Poska. Ini pupuknya Poska, Pak ya? Ya, Poska. Heeh. Ini obat Korakron khusus terong. Heeh. Pokoknya Ini untuk mengatasi masalah apa, Pak ini? ini masalah hama. Masalah hama ya? Kayak walang, dihinggap. Heeh, heeh. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Kebetulan ada lagi ini apa ini, Pak? Ertan. Ertan ini Aha. mengurangi kekeringan daun. Oh, kekeringan daun ya? Ya, Ya. Bisa juga untuk mengurangi penuaan lah. ya, Supaya tetap hasilnya tetap maksimal ya, Pak ya. kalau ini, Mas, Ya. obat ini obat awet muda untuk tanaman. Selalu muda. Oh, selalu muda ya. Ini obatnya bisa dilihat. Amel Statop ini paling mahal, Pak. Ini. Ini obat paling mahal yang selalu saya simpan rahasia saya ini. Ini. Wah, luar biasa kalau begitu, Pak. Jadi teman-teman Dijiwan ini bisa sampai dapat ilmunya ini sangat luar biasa. Kebetulan kita dapat ilmunya ini ada di Blok E Barat, yaitu Bapak Safi. Mungkin untuk yang lain, Pak, untuk ini apa ini, Pak, kira-kira? Desis. Oh, ini obat kontak. Obat kontak. Kontak contohnya ulat sebanyak itu disemprot langsung Mati lah, Pak ya. ya seperti itu. Ya. Obat kontak. Kalau Gabrio ini obat pembesar sebenarnya. Pembesar buah. Iya. Tambahin sedikit kayak tomat seperti itu. Kalau yang ini, Pak, obat paling mujarab untuk cabai. Untuk cabai, Pak ya. Ya ini obat dari Cina. Nggak tahu apa namanya ini produknya. Ini saya coba ini paling mantap, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Ya. Itu untuk menghasilkan cabai-cabai yang unggulan, Pak ya. Ya. Iya. Kalau saya bilang ini buah paling lebat ini namanya ini gandasil, Pak. Nah, sahabat Dijiwan ini kalau mau tahu obatnya. Ini gandasil buah ini produk saya paling melebatkan buah terong, Ya. apapun cabai semua buahnya lebat. Iya. Seperti itu, Pak. Terus yang ini apa lagi, Pak ini? Oh, ini obat ulat, Pak. Obat ulat ya. Ini obat ulat. Contohnya seperti ini, Pak. Ini. Danke. Wah. Ini ulatnya, Pak. Jadi segala macam ulat tetap tumbang, Pak ya. Iya. Iya, Orang iya. tani itu obatnya bermacam-macam. Iya. Itu ada lagi, Pak. Itu berbotol-botol itu. Iya. Nah, seperti itu. Sampai obat banyak. Wah, ini luar biasa nih. Nah, Luar biasa nih. sebelahnya itu, Mas Bro. Ya. Mas. Yang mana lagi, Pak? Yang di Ini. atas. Ya, Ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Pak. Sama. Kepada sahabat Dijiwan. Poltus ini sama khasiatnya dengan ini. Tapi ini Poltus kontak sama saja. Ini obat kontak. Kalau yang ini pelekat. Kalau kita menyemprot kasih pelekat supaya kena hujan masih nempel obatnya ke Oh ya, daun. tidak ini, Pak ya. Tidak hilang obatnya, Pak ya. Ya, betul. Iya. Kalau yang ini obat daun paling mujarab. Ini. Iya. Ini Green tonic, Pak ya. ya, ini green tonic ini obat stamina ini daun. Daun tuh nggak ada lubang-lubang ini. Andalan saya, Pak. Kalau untuk daun. Betul. Kalau yang untuk buah ini. Gandasil, Pak ya. Ya, ada Iya. perbedaan, Pak, untuk daun, untuk buah. Selalu saya unggul-unggulkan ini. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk mendapatkan barang-barang ini apakah susah di pasaran atau harus seperti apa, Pak, untuk mendapatkan barang-barang ini, Pak? Ini sebenarnya nggak susah, Mas. Iya. Ini di kios-kios ada. Iya. Harga masih terjangkau yang ini. Harga terjangkau, Pak ya. Masih terjangkau semua. Iya. Yang harga gilaan seperti ini, Pak, ini jarang orang beli karena ini mahal, Pak. Oh iya, Ini seperti itu. Kalau ini masih terjangkau. betul. Jadi sahabat tani Dijiwan ya, ini adalah Amistar. Nah, jadi obat ini adalah obat unggulan
dari Bapak Syafi'i kita yang ada di kampung kita Bunyum Jaya 1. Amistar Pak ya. Iya. Iya, baik. Mungkin untuk yang pupuk sendiri Pak, Poska sendiri ini kegunaannya selain pada untuk memupuk tanaman, ini tanaman apa saja Pak yang bisa untuk dipupuk Pak? Kalau pupuk Poska itu ya ini tanaman serbaguna sebenarnya. Tapi Iya. kalau mupuk nggak tiap hari Pak. Nggak tiap hari ya. Minimal 1 minggu sekali. Iya, iya. Itu pun pakai ukuran. Kalau kebanyakan dosis juga mati Pak. Oh begitu Pak ya? Iya betul. Kurang lebihnya seperti itu Pak ya? Iya. Iya, betul. Baik, itulah perbincangan kami tadi dengan Bapak Syafi'i. Untuk itu kita mau melihat lahan satunya lagi. Mari kita sama-sama menyimak, melihat, dan kita mau belajar tentunya UMKM ini tentunya ada di Kampung Bunyum Jaya 1 ini. Mudah-mudahan selalu tetap jaya terus. Terima kasih lahan Bapak Syafi'i yang di lahan kedua Pak ya. Iya betul. Kita mau melihat ini ada bibit-bibit lombok atau tanaman-tanaman lombok yang sudah umur berapa bulan Pak ini Pak? Kurang lebih 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih Pak ya. Iya. Ya, ini tanamannya Bapak ini sangat subur-subur, termasuk obat yang sudah diberikan tadi Pak ya. Iya betul. Iya. Luar biasa Pak. Kalau untuk prosesnya sendiri Pak, ini mulai dari apa Pak untuk sampai kayak begini Pak? Mulai dari pembibitannya Pak? Ini nggak pakai oker mas cabut, main siram saja. Iya. Intinya lebih cepat. Mau saya seperti itu Pak. Oh ya. Ya. Lebih cepat lebih baik Pak ya. Ya betul. Iya. Mungkin kalau kita lihat Pak, ini lahannya sampai ini kan hampir sama dengan yang tadi. Iya. Cuman yang ini kalau dilihat ini kan lahan baru Pak ya. Iya betul. Lahan baru. Dari kesuburnya sendiri, ini apakah lebih banyak juga obat atau dari lahan tanahnya sendiri Pak? Seperti Ini apa Pak? tanah baru menghasilkan seperti itu Pak. Kalau tanah baru memang pengelolaannya tanamannya bagus, nutrisinya tinggi. Iya. Kayak gitu ta, vitaminnya masih ada, zat-zat masih ada semua Pak. Iya. Nah, seperti itu Pak. Mungkin hasilnya seperti ini. Mungkin Bapak bisa lihat ya ke sana lagi, terong saya ada. Sedikit banyaknya ini baru buah Pak. Pembelajaran buah ini. Sudah. Oh, ini masih baru Pak ya? Baru 3 kali panen saja. Iya. Ini hasilnya Pak, segede-gede itu. Oh, Ini sama istri panen. Iya. Mungkin Bapak bisa lihat sendiri. Nah, coba bisa di shoot sahabat Dijiwan. Nah, ini terongnya Bapak Sapi ini lumayan besar-besar karena tanamannya ini masih baru, lahan yang baru juga. Nah, ini sangat-sangat lumayan besar Pak. Nah, mungkin kita bisa ambil. Sangat besar Pak ya, luar biasa. Mungkin untuk Bapak Syafi'i, untuk cara menanggulangi yang awal-awal ini mungkin yang terjadinya cuaca kurang stabil, ini antisipasi Bapak apa seperti apa Pak? Kalau terong sangat mudah Pak. Kalau terong itu tanam, kasih pupuk, semprot, alhamdulillah perkembangannya cepat. Intinya kalau lombok agak susah penanganannya. Kalau terong sangat agak mudah. Iya. Ini berapa kali panen sudah hasilnya seperti ini Pak. Ini 2 kali panen saja, ini pembelajaran buah. Oh ya. Sahabat Dijiwan, kali ini kita ada di lahannya Bapak Syafi'i di RT berapa Pak? RT 023. RT 023. Baik, sahabat Dijiwan, kalau sahabat-sahabat Dijiwan bisa hadir, bisa mau datang ke kediamannya Bapak Syafi'i, tentunya Bapak Syafi'i juga akan memberikan tips-tips bagaimana cara kita pertanian ini bisa menghasilkan yang seperti kayak begini. Mudah-mudahan ilmu daripada Bapak Syafi'i ini bisa banyak menularkan petani-petani kita yang tentunya kita mau belajar lagi, dan pertanian di Indonesia terkhususnya di Kampung Bunyum Jaya 1 ini bisa tambah maju, tambah
TOP BGT. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau memang sahabat-sahabat Dijiwan mau belajar, mau bertani, mungkin bisa datang ke tempatnya Bapak di alamat mana Pak? Alamat Blok E Barat RT 023 Benyum Jaya 1. Iya, dengan Bapak Safi ya. Bapak Ahmad Syafi'i. Iya, Pak, ini yang terakhir Pak. Bapak ini kan selain daripada memelihara atau merawat pertanian, Bapak sendiri kan saya lihat tadi ada mempunyai sapi. Dan sapi-sapi ini sangat luar biasa. Ya, tentunya sangat menginspirasi bagi teman-teman sahabat Dijiwan bahwa Bapak Sapi ini selain daripada pertaniannya itu adalah sebagai peternak sapi juga. Untuk itu mohon dukungannya kepada sahabat-sahabat Dijiwan untuk like dan subscribe untuk selalu membangun karya-karya di kampung Benyum Jaya 1 ini. Untuk itu Bapak Syafi'i, kami dari sahabat Dijiwan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Pak ya.